Terpujilah Tuhan yang tetap mengasihi kita, bahkan masih memberi kita kesempatan untuk boleh hadir bersama-sama bersekutu untuk memuji dan memuliakan namanya pada saat ini. Kami ucapkan selamat datang kepada seluruh warga Jemaat Rantepao yang datang beribadah pada sore hari ini. Terlebih khusus juga kepada Bapak Ibu, saudara-saudara ataupun adik-adik yang baru pertama kali hadir bersama-sama dengan kami di Jemaat Rantepao ini, beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan mendengarkan beberapa poin untuk penekanan warta Jemaat Rantepao sepanjang minggu ini, tanggal 20 November sampai tanggal 26 November 2022. Yang pertama, pada poin yang ketiga, ibadah kebaktian rumah tangga, ada ralat di situ yang dilaksanakan di kelompok 4. Hari Selasa, tanggal 22 November 2022, ibadah rumah tangga dilaksanakan di keluarga Yakobus Ambalembang. Ibadah ini digabung dengan ibadah PWGT. Ralat untuk pelayan firman dan liturgis di warta jemaat tertulis Pendeta David Tiranda bersama dengan Penatua Israel Sedan Lobo, digantikan oleh Saudari Lian Membalik Betoni STH dan Ibu Diaken Yurita S. Palamba. Kemudian ibadah rumah tangga di kelompok 4 juga pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 di dalam warta jemaat tertulis Nyonya Agnes M.A. Salino atau Mama Alicia, yang seharusnya ibadah dilaksanakan di keluarga almarhum Tiku Rapak Tambing. Pelayan firman dan liturgis adalah Bapak Pendeta David Tiranda dan Bapak Penatua Israel Sedan Lobo. Kemudian untuk poin yang ke-16, kebaktian lansia Jemaat Rantepao akan dilaksanakan besok hari Senin tanggal 21 November 2022 pukul 9 pagi sampai selesai. Pelayan Ibu Maria M. Patongloan. Tempatnya seperti biasa di gedung pelayanan Jemaat Rantepao. Yang berikut pada poin ke-18, pelayanan pemberkatan perkawinan. Pelayanan pemberkatan perkawinan akan dilaksanakan pada hari Sabtu 26 November 2022 kepada anak kekasih Saudari Dwini Junus Putri, anak dari Bapak Junus Baru Tondok dan Ibu Tripina Datu Sampetoding almarhumah, dengan Saudara Tommy William Rantetoding, anak dari Bapak Agustinus Sampe dan Ibu Luise S. Rantetoding. Ibadah pemberkatan perkawinan ini dilaksanakan di gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao di tempat ini mulai pada pukul 9 sampai selesai. Adapun resepsi perkawinan akan dilaksanakan pada hari itu juga 26 November 2022 pukul 12 siang sampai selesai di Tongkonan Talinga Batu, Buntu Pasele. Mohon dukungan dan doa warga jemaat. Pada poin yang ke-19, pengakuan iman dari Saudari Dwini Junus Putri sebagai anggota Gereja Toraja akan dilaksanakan juga pada hari Sabtu 26 November 2022 di dalam ibadah pernikahan pada saat itu. Mohon dukungan warga jemaat. Poin 20, undangan kepada warga jemaat untuk hadir dalam ibadah syukur atau resepsi perkawinan. Undangan kepada warga jemaat untuk menghadiri ibadah syukur keluarga
Penatua Dr. Gigi Prawiro Hartanto bersama dengan Ibu Penatua Insinyur Budanita Sudaryanti atas selesainya pemberkatan perkawinan Saudari Fristita Prawiro dengan Saudara Chandrayana Setiawan. Ibadah syukur ini akan dilaksanakan di Hotel Misliana, Toraja Utara pada tanggal 26 November 2022, hari Sabtu. Ibadah dimulai pada pukul 10.30 sampai selesai. Untuk resepsinya pada hari itu tanggal 26 November 2022 mulai pukul 12.00 sampai selesai di Hotel Misliana. Yang berikut pada poin 21 pundi khusus atau pundi 4 yang akan kita edarkan nanti. Untuk hari ini dalam setiap jam ibadah akan diperuntukkan kepada untuk mendukung paduan suara jemaat Rantepao yang akan mengikuti lomba dalam festival lagu Natal yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah Toraja Utara. Atas perhatian dan dukungan dari warga jemaat Rantepao diucapkan terima kasih. Pada poin ke-24, informasi panitia Natal tahun 2022 dan tahun baru 2023 jemaat Rantepao. Yang pertama, diharapkan warga jemaat Rantepao mulai minggu Advent pertama memasang simbol atau hiasan-hiasan Natal di rumah atau di kediaman masing-masing. Yang kedua, pelayanan baptisan kudus akan dilaksanakan pada tanggal 25 Desember 2022 dan hari Minggu tanggal 1 Januari 2023. Untuk itu bagi warga jemaat yang rindu untuk menyerahkan anaknya untuk dibaptis, dimohon agar mendaftarkannya di kantor gereja jemaat Rantepao setiap jam kerja. Yang ketiga, akan diadakan lomba-lomba yang akan dikoordinir oleh para ketua-ketua UIG jemaat Rantepao. Yang keempat, diadakan pencarian dana oleh seksi usaha dana dan aksi kalender tahun 2023. Jadi jika ada Bapak Ibu yang ingin membeli kalender dari panitia Natal, ya disilahkan, nanti akan ada ditaruh di depan gereja. Yang berikutnya, pada poin ke-25 pelajaran katekisasi. Calon siri jemaat Rantepao dilaksanakan setiap hari. Katekisasi untuk calon sidi jemaat Rantepao akan dilaksanakan setiap hari Jumat pukul 16 atau jam 4 sore dan hari Minggu pukul 15.00 WITA di Gedung Pelayanan Jemaat Rantepao. Diharapkan kepada semua peserta katekisasi untuk hadir 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Untuk informasi-informasi yang lainnya, kami silahkan Bapak Ibu dan saudara-saudari untuk membaca di dalam warta jemaat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat hari Minggu, hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai pengorbanan keselamatannya untuk kita semua umat manusia. Kita akan masuk dalam ibadah. Saudara-saudara, hari ini kita memasuki akhir tahun gerejawi, yaitu minggu terakhir menurut tahun gerejawi yang dimulai dari minggu Advent pada tahun lalu. Minggu depan kita akan memasuki minggu Advent yang pertama
sekaligus menjadi awal kalender liturgi yang baru. Minggu ini juga sering disebut Minggu Kristus Raja. Dalam momen ini kita mengingat bahwa segalanya akan berakhir, dunia akan berakhir, dan dengan sendirinya aktivitasnya akan berhenti. Manusia tidak abadi, sebab itu tidak kebal menghadapi masa air itu. Kehidupannya akan terhenti, perbuatan dan ucapannya akan berakhir. Pada saat yang sama, kita disadarkan bahwa kita pun akan berhenti dari kehidupan dunia ini dan harinya diperhadapkan pada penghakiman. Silih berganti dinamika kehidupan kita lalui. Secara khusus, kita melewati kehidupan yang terbatas karena pandemi COVID-19. Minggu ini juga kita jadikan sebagai momen untuk mengenang teladan dan cinta kasih saudara-saudara kita yang telah meninggal dunia sepanjang tahun ini. Tentu saja kita tidak akan mendoakan mereka karena mereka sudah dalam penguasaan Tuhan. Walaupun mereka telah mendahului kita, namun kita tidak terpisah dari mereka dalam cinta dan sayang Tuhan. Kita mengenang cinta kasih mereka, itulah yang kita syukuri. Dalam tuntunan tema, Ia yang lebih utama. Mari kita menyembah Tuhan. Untuk itu saya undang jemaat berdiri. Kita memuji Tuhan, mulia namanya.
ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu, kasih-Ku menyertai kamu sekalian dalam Kristus Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bermazmur. Kita buka Alkitab kita dari Mazmur 46. Kita akan baca secara berbalasan dari pasal 1 sampai 12. Sebagaimana biasa, yang agak keluar saya akan baca dan yang agak ke dalam jemaat sekalian. Mazmur 46 ayat 1 sampai 12. Kita mulai. Allah kota benteng kita. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat berbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah. Sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Sekalipun ribut dan berbau airnya. Sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Kota Allah kediaman yang maha tinggi. Disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menjengnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan. Yang mengadakan pemusnahan di bumi. Yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi. Yang mematahkan busuk panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kita sama-sama katakan amin. Kita menyanyi dari Mazmur 16, kita nyanyikan ayat pertama. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua
Kami mengaku bahwa kami sering tidak hidup menurut kehendak-Mu, tidak bersikap murah hati, tidak lemah lembut, dan tidak rendah hati. Engkau telah mengaruniakan keteladanan dan pengajaran kepada kami di dalam Yesus Kristus yang telah menebus kami. Bahkan keteladanan pun telah Engkau tanamkan kepada kami melalui kehidupan orang tua dan saudara-saudara kami yang seturut dengan kehendak-Mu. Sepanjang tahun ini, Engkau setia menuntun dan menjaga kami, tetapi kami mengaku bahwa kami sering mengabaikan keteladanan itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan menyanyikan memuji Tuhan, bila ku renangkan dosaku, karena ini pengakuan dosa, kita nyanyikan setengah suara.
kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita dan senantiasa kita mengingat firman Tuhan itu dari Mazmur 46 ayat yang kedua. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sementara pundi dijalankan, kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 367 kita nyanyikan ayat 1 sampai 3. Padamu Tuhan dan Allahku. bersama. Begitu besar kerinduan kita untuk segera dibangunnya gedung pelayanan
Mungkin kita sudah lihat semua gambar-gambarnya, dan ada natura akan diuangkan. Caranya nanti dijelaskan oleh yang akan memimpin lelang ini. Silakan. Ya, baik. Lelang natura ini diperuntukkan untuk rencana pembangunan gedung pelayanan. Ini adalah mangga. Ya, mangga. Ada beberapa buah di dalam, mungkin 7. Ya, jadi caranya dilelang Amerika. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahannya untuk mendukung rencana pembangunan gedung pelayanan ini, maka silahkan angkat tangan saja, lalu ada Bapak Ibu majelis yang akan membawa pundi ke hadapan Anda untuk diisi. Jadi berapa-berapa saja semua diberkati Tuhan. Apakah 5.000, 10.000 atau berapa saja. Ya, baik. Silakan angkat tangan bagi yang ingin. Nanti terakhir kami akan lihat waktunya. Kami akan jatuhkan kepada orang yang paling terakhir mengangkat tangan. Jadi ada 2 di sini. Ya, baik. Silakan. Ya, angkat tangan bagi yang akan mendukung rencana pembangunan gedung gereja ini. Silakan. Sudah tidak ada? Ya. Silakan Pak. Terima kasih Pak. Masih ada yang lain? Ya, angkat tangannya tinggi-tinggi supaya bisa terlihat. Angkat tangannya supaya saya tahu nanti jatuhnya di mana. Karena bingung ini mau jatuh di mana kalau tidak ada yang angkat tangan. Masih ada? Iya, sudah jatuh sama Ibu. Ya, masih ada lagi 1. Tetap dengan cara yang sama. Silahkan Bapak Ibu angkat tangannya. Ya, ada Ibu di belakang. Siapa lagi? Ya, Bapak. Ada lagi? Masih ada? Masih ada sedikit waktu. Silakan yang masih mau angkat tangan. Iya. Masih ada? Iya. Bapak ya? Apa ini? Iya. Ibu? Sudah jatuh di sini. Silakan Bapak. Ya. Terima kasih Pak, Tuhan memberkati. Nah, sekarang kita lelang biasa, ya. Kita akan lelang biasa, seperti biasa. Jadi tidak perlu lagi angkat tangan. Siapa yang mau lelang silakan. Disampaikan, diucapkan berapa. Ada yang mau lelang 50.000. Ya, 100.000 saya dengar. 1 kali, 2 kali. 3 kali. Ya, 1 lagi. Ya, dilelang seperti biasa. Silakan. 50.000 tadi Ibu ya. 50.000, 100.000. 1 kali.
1 kali, 2 kali? Ya, 3 kali. Ya, terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu semua untuk mendukung rencana pembangunan gedung pelayanan jemaat Rantepao. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kepadamulah ya Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, kami datang tunduk kepala di dalam rumah-Mu yang kudus pada sore menjelang malam ini. Kami datang ya Tuhan mensyukuri segala pemeliharaan-Mu, segala tuntunan-Mu sepanjang 1 minggu yang kami jalani di dalam kegiatan kami, di dalam pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan penyertaan-Mu. Dan di dalam pekerjaan kami, Tuhan telah memberikan kami berkat untuk kami pakai di dalam dunia. Dan dari berkat-Mu ini Tuhan menggerakkan kami untuk memberikan sumbangsi kami lewat pelayanan. Pada sore hari ini kami telah kumpulkan lewat pundi, dan kiranya Tuhan memberkati persembahan yang asalnya daripada-Mu lewat anak-anak-Mu ya Tuhan, dan yang masih ada pada masing-masing kami. Ajarkanlah kepada kami untuk menggunakan seturut kehendak-Mu ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Allah Bapa, inilah kami, ucapan syukur kami. Terimalah ya Tuhan untuk dipakai di dalam ladang-Mu. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Jemaat Tuhan, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 367, kita nyanyikan ayat 6. Padamu Tuhan dan Allah. berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan pada malam yang indah ini, karena kami senantiasa menyadari dan kami senantiasa merasakan kebaikan-Mu dalam sepanjang perjalanan kehidupan kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kehidupan yang Engkau anugerahkan bagi kami selama 1 minggu yang boleh kami lalui. Kami boleh bekerja, kami boleh belajar,
Kami boleh melakukan berbagai macam hal. Kami percaya semua karena pertolongan Tuhan. Kami mohon Tuhan memberkati apa yang telah kami kerjakan, sehingga semuanya itu, ya Tuhan, boleh senantiasa membawa berkat dalam hidup kami dan memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur hari ini Tuhan, Engkau menghantarkan kami tiba di tempat ini, di rumah-Mu yang kudus, bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Melandasi persekutuan kami hari ini Tuhan, kami akan membaca dan belajar dari firman-Mu. Roh Kudus, kami percaya menolong dan memampukan kami semua, sehingga kami boleh mengerti, memahami firman-Mu ini Tuhan, dan senantiasa kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami percaya Allah Roh Kudus yang akan menolong dan memampukan ketiga hamba-Mu ini, sehingga boleh berkata-kata sesuai dengan seturut kehendak-Mu dalam segala keterbatasannya. Bersabdalah ya Tuhan, sebab sesungguhnya kami telah siap. Di dalam dan melalui anak-Mu Yesus Kristus, kami datang berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Pembacaan kita yang pertama dari Yeremia pasal 23, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Yeremia pasal 23, ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Janji tentang tunas Daud yang adil. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan tersesat. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel terhadap para gembala yang menggembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku tersesat dan tercerai-berai, dan kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah, aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai-beraikan mereka. Dan aku akan membawa mereka kembali ke padang mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan menggembalakan mereka, sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut, dan tidak hilang seekor pun. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram. Dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Demikian firman Tuhan. Pembacaan yang kedua dari Kolose 1 ayat 15 sampai 23. Sabda Tuhan, keutamaan Kristus. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia telah utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan
diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh salib Kristus. Ia juga yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Haleluya. Injil Lukas pasal 23 ayat 33 sampai 43. Yesus disalibkan. Firman Tuhan, ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita, tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Amin. Kurre sumanga puang. Selamat hari Minggu, selamat beribadah bagi kita sekalian yang boleh berkenan hadir, juga yang menyaksikan melalui live streaming.
Tuhan senantiasa memberkati kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, tema kita di minggu akhir tahun gerejawi ini adalah Ia yang lebih utama. Ia mo mairinganna. Siapakah Ia yang dimaksudkan dalam tema ini? Menunjuk siapakah Ia ini, Bapak, Ibu, saudara-saudara. Pikiran kita juga mungkin sudah tentu mengarah dan tertuju pada Yesus Kristus. Apakah kita sepakat bahwa yang dimaksud dalam tema ini adalah Yesus Kristus? Ya. Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi kita bisa mengatakan bahwa Yesus Kristus yang lebih utama. Semua orang tahu itu. Maka pertanyaan yang mesti dijawab, mengapakah Ia yang lebih utama? Mengapa Yesus disebut sebagai yang utama? Kalau kita tadi mengatakan Ia menunjuk kepada Yesus, pertanyaannya adalah mengapa Yesus disebut sebagai yang utama? Jika kita mengatakan karena Dia Tuhan, lalu apakah pengakuan iman yang menjadikan Yesus lebih utama karena Tuhan sungguh-sungguh kita hidupi? Kalau ada di antara kita yang mengatakan bahwa yang dimaksudkan mengapa Yesus disebut utama karena Ia adalah Tuhan, apakah kemudian pengakuan itu sungguh-sungguh lahir dari hati kita, ataukah sungguh-sungguh mewarnai kehidupan kita? Atau jangan-jangan kita mengaku dengan mulut Ia yang lebih utama, tapi bukan dengan pikiran dan hati kita. Iman kita tidak tertuju kepadanya. Sebab sejatinya kadangkala dalam hidup ini kadang masih ada yang lebih utama selain Kristus. Kadang kita mengatakan bahwa ya Kristus yang lebih utama, tapi ternyata realitanya ada yang lebih utama menggantikan posisi Yesus Kristus dalam hidup kita. Karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita perlu memahami mengapa Ia yang lebih utama. Pembacaan kita dalam Kolose 1 ayat 15 sampai 23 ini dimaksudkan supaya kita memahami dengan baik tentang hubungan kita dengan Yesus sebagai yang utama yang kita percayai, supaya kita tidak merendahkan martabat, merendahkan kekuasaan Yesus dalam hidup kita. Surat ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Karena pada saat itu ternyata ia sedang bingung dengan ajaran yang berbahaya. Adanya guru-guru palsu yang menyesatkan, yang menggantikan keutamaan dan keunggulan Kristus. Rupanya di Kolose, orang-orang kemudian mulai bimbang, mulai bingung, karena rupanya ada pengajaran yang lain yang menggantikan keutamaan dan keunggulan Kristus. Ada penyesatan yang mengatakan bahwa Kristus memang lebih tinggi dari manusia, namun Ia bukan Allah. Ada juga yang mengatakan Ia bukan manusia dengan darah daging seperti kita. Ajaran palsu mulai menyebar kala itu. Karena itu Paulus menguatkan ajarannya untuk semakin mempertegas kepada jemaat di Kolose. Juga mungkin kepada kita sekalian yang mungkin sudah mulai timbul dalam hati kita keraguan-raguan, ataukah karena kita mendengarkan berbagai macam ajaran di luar sana, sehingga kemudian kita pun juga mulai menyingkirkan keutamaan Kristus dalam hidup kita. Saudara-saudara, dalam ayat 15 sampai 16, Paulus menulis, Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, yang lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga, dikatakan dalam bacaan kita di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik itu singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Maka kalau begitu bagaimana kita memahami kalimat ini? Bahwa Yesus Kristus adalah yang utama. Bagi saya Yesus yang utama dari segala ciptaan. Tetapi yang mau Paulus katakan,
memang benar Yesus adalah yang utama dari segala ciptaan. Tapi jangan ini menjebak kita lalu kemudian mengatakan dia sebagai ciptaan. Karena dia adalah pencipta dari segala ciptaan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, keunggulan Yesus ketika dia mau menjadi manusia adalah dia bukan ciptaan, tetapi dia pencipta dari segala ciptaan. Yesus mau mengambil rupa sebagai manusia, tapi sekali lagi dia bukan ciptaan. Dia adalah pencipta. Dia pencipta yang kemudian mengambil rupa sebagai manusia. Tetapi Yesus itu manusia, benar. Yesus juga adalah manusia. Ia benar dia adalah manusia, tapi ia bukan diciptakan. Dia adalah Allah. Sekali lagi, Yesus Kristus, dia adalah Allah yang mengosongkan dirinya untuk menjadi manusia. Karena itu Yesus tidak bisa disamakan seperti tokoh-tokoh lain, seperti tokoh-tokoh spiritual lainnya. Manusia yang bermoral tinggi, tokoh pemimpin yang baik. Karena kalau Yesus hanya itu, karena kalau kita hanya menilai Yesus sebagai tokoh-tokoh pemerintah, kita sandingkan seperti itu, maka betapa malangnya hidup kita yang menjadi sia-sia karena kepercaya pada dia. Kalau kita mau mengatakan bahwa ya Yesus bisa kita samakan seperti ini dan itu, maka sebenarnya kita menjadi orang yang malang karena kepercayaan kita. Sebab hanya Tuhanlah yang mampu menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Tapi karena dia betul-betul adalah Allah yang sejati, yang kemudian memelihara kehidupan kita, memberi kita keselamatan, maka tidaklah sia-sia hidup kita ketika kita menaruh harap kepadanya. Selanjutnya ketika Tuhan menjadi manusia, ciptaan, ketika Tuhan menjadi manusia, maka pertanyaannya, di manakah nilai keutamaan Kristus? Bukankah dia juga lahir di kandang yang hina? Bukankah dia hidup dalam penderitaan? Bukankah matinya juga tragis, disalib penuh hina? Di mana keutamaan Kristus? Di mana keistimewaannya ketika kemudian dia juga menjadi manusia? Dia menyembuhkan orang sakit, ya. Tapi Nabi dalam perjanjian lama pun juga melakukan hal itu. Elisa membangkitkan anak perempuan Sunem. Petrus pun juga melakukan hal itu. Paulus juga. Dia bangkit dari orang mati. Bapak Ibu Saudara-saudara, jangan salah. Tulang-tulang Elisa pernah juga membangkitkan jenazah yang mengenai tulangnya ketika dalam kubur. 2 Raja-Raja 13 ayat 21. Hebat mana? Pertanyaan kembali adalah, di manakah kehebatan Kristus itu? Apakah kehebatan dan keutamaannya hanya dapat diukur dengan berbagai mujizat yang ia lakukan? Tentu itu bisa jadi. Tapi lebih daripada itu Bapak Ibu Saudara-saudara, keutamaan Kristus itu dia yang sulung, yang pertama-tama menjadi manusia tanpa melalui hubungan intim, hubungan suami dan istri. Kristus lahir tanpa adanya hubungan suami dan istri, tapi lahir dari kehendaknya, maunya sendiri, sehingga Roh Kudus membuat Maria mengandung. Dan hebatnya Yesus mau menjalani proses lahir yang hina itu. Ia lahir di dalam kandang domba. Ia lahir karena kehendaknya dirinya dan karena ia mau terlahir dari Maria. Dari proses melahirkan Bapak Ibu Saudara-saudara yang dijalani oleh Maria, mengingatkan kita akan keberdosaan kita sebagai manusia. Keberdosaan kita sebagai manusia. Dengan kesakitan dalam Kejadian 3 ayat 16, dengan kesakitan aku akan melahirkan anak, engkau akan kesakitan melahirkan anakmu. Jadi ibu-ibu yang ketika proses melahirkan, jangan selalu ingat sakitnya, tapi ingatlah bahwa dalam proses kelahiran itu mengingatkan kita betapa berdosanya kita dan betapa menyakitkannya dosa itu bagi kita, Bapak Ibu, saudara-saudara. Juga bagi kita, bagi para kaum laki-laki yang kemudian harus bekerja berkeringat tanpa mengenal lelah, tanpa mengenal ini panas, ini dingin
disiplin dan lain sebagainya. Ketika engkau bekerja, ingatlah bahwa kita adalah orang-orang yang berdosa. Kita adalah orang-orang yang berdosa yang selayaknya menerima penghukuman. Dalam Kejadian 3, Allah mengatakan kepada Adam dan Hawa, dengan susah payahmu engkau mengandung, dengan peluhmu engkau akan bekerja. Saudara-saudara, Bapak Ibu, saudara-saudara, keutamaan Kristus, dia tidak diciptakan, tapi sekali lagi ia adalah pencipta. Di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi. Dan segala yang diciptakan juga itu ditujukan kepadanya. Kita adalah ciptaan dan tujuan kita juga pun berarah dan berpusat kepada Kristus. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu yang ada di dalam dunia. Kristus sudah ada lebih dahulu sebelum manusia diciptakan. Dia sudah ada sebelum segala diciptakan, karena dia yang menciptakan segala sesuatu. Segala sesuatu ada dalam dia, ada dalam kendalinya, ada dalam kuasanya, dan ada dalam kehendaknya. Keutamaan Kristus bisa kita lihat di banyak bagian Alkitab. Dia ada sebelum Abraham, tokoh penting bagi orang Israel. Dia lebih hebat dari Yunus. Dia lebih hebat dari Salomo, a wise man, seorang yang bijaksana. Kristus lebih hebat. Keutamaan Kristus, dia adalah Tuhan yang menjadi manusia. Dia yang mulia mau meninggalkan kemuliaannya menjadi manusia disalib. Dalam Injil Lukas, kisah tentang penyaliban Yesus, bacaan yang ketiga tadi, kisah tentang penyaliban Yesus. Orang-orang yang disalib kala itu, Bapak Ibu, saudara-saudara, adalah mereka yang melakukan perbuatan yang besar, perbuatan yang hina, melakukan pelanggaran yang betul-betul adalah sebuah aib. Pertanyaannya adalah, apakah Yesus telah melakukan sebuah aib? Apakah Yesus telah melakukan sebuah kejahatan yang tidak bisa diampuni? Apakah Yesus telah melakukan dosa besar sampai ia harus berakhir di atas kayu salib? Ini penting bagi kita renungkan, Bapak Ibu, saudara-saudara. Salib adalah salib lambang kutuk, dan bagi mereka, karena ada 3 orang, kalau kita baca dalam pembacaan kita, dia disandingkan dengan 2 orang penjahat. Apakah Yesus melakukan kejahatan sampai kemudian ia harus disalib di atas kayu salib? Lalu apakah benar ia telah melakukan perbuatan yang terkutuk? Jelas tidak, Bapak Ibu, saudara-saudara. Kematiannya di atas kayu salib karena kita yang telah melakukan perbuatan yang hina itu. Dia ada di atas kayu salib karena kita yang telah hidup dalam dosa. Karena dosaku, karena dosamu, karena dosa Bapak Ibu, saudara-saudara. Sehingga Kristus harus berakhir di atas kayu salib. Sekali lagi, kita yang hina ini, yang kemudian Kristus harus mati di atas kayu salib. Namanya akan disebut Kristus karena dialah yang menyelamatkan umat dari dosa mereka. Bacaan kita mau menunjukkan bahwa Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat. Dia Tuhan yang menjadi manusia, namun dia tidak berdosa. Dia Tuhan yang mau menjadi korban untuk kita manusia yang berdosa. Dia sama seperti manusia. Ia dicobai, tapi ia tidak berbuat dosa. Kita bukan saja berbuat dosa, tapi kita juga sering mencobai. Tapi Yesus tidak berbuat dosa, karena itu dia layak untuk menjadi korban penghapus dosa. Karena Kristus tidak berdosa, dia tidak hina, karena itu dia layak menjadi korban penghapus dosa. Dosa kita dibasuh oleh darah Kristus yang suci, dan hebatnya sekali lagi, dia mau menjadi korban penghapus dosa. Lalu pertanyaannya, di mana lagi kita akan mencari yang seperti ini? Di mana kita akan mencari, di tempat mana lagi kita akan mencari Yesus yang kemudian siap untuk mati di atas kayu salib? Di mana kita mau mencari yang mau berkorban untuk kita? Ketika engkau berkorban untuk orang yang engkau cintai, banyak orang yang bisa melakukannya. Banyak orang tua yang siap berkorban untuk anaknya. Banyak orang tua yang siap menanggung terik panas matahari, yang siap merasakan dingin hujan
malam, tidak kenal lelah untuk berkorban bagi anak-anaknya. Banyak anak-anak yang mau berkorban bagi orang tuanya karena mereka mengasihinya. Tetapi untuk menemukan orang yang siap mati dan siap berkorban dan mati untuk orang yang membencinya, hanya Yesus yang sanggup. Ini penting bagi kita, Bapak Ibu Saudara-saudara. Dalam ayat 21 dalam bacaan utama kita, sekalipun kita menolak kehadirannya, tapi pengorbanannya dinyatakan bagi mereka. Sekalipun kita lupa untuk mengucap syukur, tapi pengorbanannya dinyatakan bagi kita. Sekalipun kita tidak mau memberikan waktu kita untuk Tuhan, tapi sekali lagi pengorbanannya diberikan untuk kita, Bapak Ibu, Saudara-saudara. Sekalipun kadangkala kita lebih mengutamakan pekerjaan, kita lebih mengutamakan uang, bagi kita anak-anak muda kita lebih memilih untuk bergaul di luar sana, untuk pergi di sana, untuk pergi berjalan-jalan, daripada harus menyerahkan waktumu, masa mudamu kepada Tuhan. Sekalipun kita demikian, kita mengutamakan dunia ini, tapi sekali lagi karya penebusan Yesus di atas kayu salib itu sekali untuk semua orang, sekali untuk saya, sekali untuk Bapak Ibu, saudara-saudara. Tapi sekalipun demikian, ternyata Bapak Ibu, saudara-saudara, masih banyak orang yang tidak mau mengakui Yesus. Masih banyak orang yang tidak mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi sekalipun demikian, sekalipun masih ada orang yang tidak mengakuinya bahwa Yesus itu Tuhan, itu tidak akan pernah mengubah bahwa Yesus Kristus tetaplah Tuhan. Kalaupun hari ini kita mengatakan saya tidak mau menerimanya, itu tidak akan pernah mengubah bahwa Yesus Kristus itu Tuhan dan Juru Selamat. Itu tidak akan pernah mengubah kebenaran. Kalaupun di luar sana ada begitu banyak orang yang tidak mau menerimanya, itu tidak akan pernah mengubah kebenaran bahwa Yesus Kristus itu Tuhan dan Juru Selamat. Dia tetaplah Tuhan, Dia tetaplah Yesus Kristus, Dia tetaplah Kristus yang telah mati di atas kayu salib dan demi untuk menebus kita. Lalu pertanyaannya, apa pentingnya kita tahu tentang keutamaan Kristus? Apa pentingnya kita mengenal keutamaan Kristus? Jawabnya adalah keutamaan Kristus kita kenal membuat kita malu terhadap diri kita dan juga tidak akan pernah membuat kita merasa jauh lebih hebat. Ketika kita paham dan kita tahu betapa Kristus itu berkuasa atas diri kita, bahkan dosa kita pun dihapuskan, mestinya itu membuat kita malu ketika kita merasa diri lebih hebat. Ketika kita tahu keutamaan Kristus, mestinya itu membuat kita malu ketika kita menggeser keutamaan Kristus dalam diri kita. Mestinya itu membuat kita malu ketika kita tidak punya waktu untuk Tuhan. Mestinya kita malu ketika kita tidak setia kepadanya. Ini penting Bapak Ibu Saudara-saudara, sehingga membuat kita sungguh-sungguh mengimani, menghayati iman kita kepada Yesus Kristus. Entah apapun yang kita lakukan, kita tidak akan pernah membuat diri kita merasa hebat, karena kita sadar Kristuslah yang lebih utama. Apapun yang kita kerjakan, baik itu dalam pelayanan, dalam persekutuan, dalam dunia pemerintah, dalam sekolah, dimanapun, sebagai anak-anak muda, sebagai orang tua, sebagai ayah dan sebagai ibu, keutamaan Kristus menjadi teladan bagi kita, sehingga kita senantiasa mengerjakannya berdasarkan apa yang Kristus inginkan. Mengenal keutamaan Kristus membuat kita menyadari siapa diri kita yang sesungguhnya. Mengenal keutamaan Kristus, menyadari Kristus itu yang lebih utama, membuat kita malu terhadap dosa-dosa kita. Membuat kita sadar bahwa kita telah ditebus dari bahwa kita telah ditebus dari kehidupan lama kita. Kristuslah gambar Allah yang sempurna, karena itu Ia menjadi teladan bagi kita. Dengan kita menyadari bahwa Kristuslah yang utama, membuat kita semakin yakin menjalani hidup ini dalam berbagai tantangan. Sekalipun di luar sana ada yang lebih menjanjikan, ada yang lebih menggembirakan, ada tawaran yang lebih baik, tetapi mungkin dan juga lebih nyaman untuk didengar. Tetapi karena kita tetap yakin dengan kuasa Kristus,
maka kita tidak mudah diombang-ambingkan ajaran palsu. Ketika kita sadar benar betapa karya Kristus itu luar biasa, maka kita tidak akan mudah diombang-ambingkan. Kita tidak akan mudah disesatkan, dan kita tetap berdiri pada iman kita, pada pendirian kita. Setelah menerima kasih-Nya yang begitu besar dan pendamaian yang begitu agung dan indah, maka setiap orang yang percaya harus bertanggung jawab dalam imannya, supaya pada akhirnya kamu dapat berdiri di hadapan Kristus yang hidup dan dengan hidup kudus serta tak bercelah dan bercacat. Bertekun dalam iman, yaitu harus memelihara dengan setia kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetaplah berdiri teguh dan setia pada pengajaran Yesus Kristus. Bertekun dalam hidup baru supaya tidak kembali ke keadaan yang lama tanpa harapan dengan segala perbuatan jahat yang akan membinasakan hidup kita. Hiduplah pada kehendak-Nya, taatlah pada Dia. Yesus Kristus sudah menunjukkan teladannya, Ia yang lebih utama dalam hidupmu, dan biarlah Roh Kudus yang menopang kita. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara, kita masuk dalam saat teduh. Kami bersyukur ya Allah oleh sebab pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Kasih-Mu melalui pengorbanan Kristus Yesus semakin membuat kami yakin untuk terus mengandalkan Dikau dalam hidup kami. Karya penyelamatan Tuhan kami Yesus Kristus semakin menguatkan kami, bahkan di saat kami mengenang keluarga kami yang telah meninggal. Di akhir kalender liturgi ini, kita diberi kesempatan untuk mengenang kasih Tuhan melalui keluarga kita yang telah meninggal dunia. Mereka telah mati, tapi cinta kasih itu tidak akan pernah mati. Mereka adalah Robert Sangaria, Yohana Rombe, Martin Rido, Ludia Sesa, Petrus Minggu, Musa Tina, Nikolande, Benyamin Tandikarang, Willem Ganak Toding, Silambi Pasolang, Sampai Sambiran, Amata Bitikaka, Nofri Bara, Helena Bendon, Yusuf Lotong, Nenek Chelsea, Maria Sulerapa, Elizabeth Ponnolebang, Immanuel Diego Tammu, Yan Tato, Iis Syuhaini Sukardi Ningrat, Arianti Rantepasang, Diaken Sara Lebang, Edward Ronaldo Pairunan, Valen Viola Pasarin, Lena Baka. Kita mengenang mereka bukan untuk mengungkit kedukaan atau hendak mendoakan mereka, tidak. Kita mengenang mereka untuk mensyukuri kasih Tuhan yang tidak berkesudahan, serta membangun kesadaran diri bahwa hidup ini akan berakhir. Dan karena itu, selagi masih ada waktu, kita dipanggil untuk terus berakar, bertumbuh dan berbuah dalam Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita menyambut firman Tuhan dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 278. Kita nyanyikan ayat 1 dan 2, bila sangkakala menggegap. Bila sangkakala menegakkan zaman berhenti, wajah baru yang abadi merekam. Bila nanti dibacakan nama orang tertebus, pada saat itu aku serta.
Mari kita berdoa. Ya Bapa, ya Allah kami, Sang pemilik kehidupan ini, kami terus bersyukur kepadamu Tuhan, karena kasih dan pemeliharaanmu yang sungguh-sungguh nyata dalam hidup kami. Bahkan pengorbanan Tuhan kami Yesus Kristus di atas kayu salib, sehingga kami menerima pengampunan keselamatan. Kami mensyukuri semua itu ya Tuhan, dan kami memohon tuntunan Allah Roh Kudus, menolong dan memampukan kami semua, sehingga dalam menjalani hidup ini, kami menjadikan Kristus yang lebih utama dalam hidup kami. Kami memprioritaskan Kristus dalam hidup kami, yang telah menebus kami, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur untuk persekutuan ini Tuhan. Bahkan saat ini Tuhan, kami bersatu hati, berdoa bagi orang-orang tua kami, bagi saudara-saudara kami yang sakit dan tidak mampu lagi beraktivitas. Kami berdoa untuk Ibu Diaken Neni Rido yang dirawat di Makassar, Bapak Erwin Papayungan di Makassar, anak kekasih Salsa Kinaya Rido yang dirawat di rumah, Bapak Daud Sampeurang di Rumah Sakit Elim, dan Ibu M Tandung di rumah. Kasihanilah orang tua kami ini Tuhan, dan anak kekasih kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau yang terus memberi mereka kekuatan. Bahkan kami percaya Tuhan melalui perawatan para medis, Engkau yang terus menguatkan dan memampukan mereka dalam berjuang dalam menghadapi penyakit yang mereka alami. Kami memohon pengasihan-Mu bagi mereka ya Tuhan, sehingga dalam menjalani masa-masa sulit mereka, pengharapan mereka dan iman mereka tetap ditujukan kepadamu ya Tuhan. Kesempatan ini juga kami mau berdoa untuk orang tua kami dalam lanjut usia, dalam usia-usia indah mereka. Engkau memberkati mereka Tuhan, Engkau yang terus memberi mereka kekuatan semangat hidup ya Tuhan. Bahkan Engkau yang terus memberi hikmat bagi setiap anak dan cucu, bagi segenap rekan keluarga ya Tuhan, sehingga mereka pun terus bertanggung jawab dalam merawat menjaga orang tua kekasih kami yang sudah tidak sanggup lagi. Kami berdoa ya Tuhan bagi jemaat yang berulang tahun. Kami percaya ya Tuhan Engkau yang terus menyempurnakan sukacita mereka. Kami percaya ya Tuhan Engkau yang terus hidup bersama-sama dengan mereka. Dan kami percaya Engkau menerima setiap syukur mereka ya Tuhan. Mari terus Engkau Tuhan lanjutkan pemeliharaan-Mu, cinta kasih-Mu bagi orang-orang tua saudara-saudara kami yang mengalami pertambahan usia. Ada 45 yang boleh disebutkan dalam warta jemaat. Engkau mengasihani dan memberkati mereka semua. Bapak kekasih dalam jiwa kami, Bapak kekasih jiwa kami berdoa untuk setiap kehidupan jemaat-Mu di jemaat Rantepao di sini, baik yang ada di Rantepao dimanapun mereka berada. Setiap usaha dan pekerjaan mereka ya Tuhan, bahkan yang sementara berjuang mencari pekerjaan, kami percaya Tuhan membuka jalan, membuka segala kemungkinan dan menunjukkan tempat di mana mereka akan bekerja. Kami berdoa ya Tuhan untuk rencana pelayanan sepanjang 1 minggu ke depan. Engkau memberkati Bapak Ibu Majelis Gereja, pendeta penatua diaken, pengurus OIG, tata usaha koster dan semua yang terlibat di dalamnya ya Tuhan. Engkau yang terus memberi mereka hikmat kesehatan sehingga boleh menata pelayanan dengan baik, mengangkat tugas tanggung jawab mereka dengan sungguh-sungguh ya Tuhan, sehingga melalui persekutuan di jemaat-Mu di sini, kehidupan jemaat-Mu semakin hari semakin bertambah, iman mereka semakin hari semakin kokoh, semakin teguh kepadamu ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pelayanan pemberkatan perkawinan Saudari Dwini bersama dengan Saudara Tommy pada hari Sabtu mendatang. Kami memohon hikmat-Mu, kami memohon tuntunan-Mu ya Tuhan, bagi kedua saudara kami, bahkan bagi kedua keluarga belah pihak ya Tuhan. Engkau memberkati mereka, memberi mereka kekuatan, kesehatan ya Tuhan, hikmat daripadamu, sehingga proses itu boleh berjalan dengan baik, nama-Mu yang senantiasa dimuliakan. Kami bersyukur bersama dengan saudara kami Fristra dan juga
dan juga setiawan ya Tuhan. Atas kasih dan pemeliharaanmu ya Tuhan, mereka pun juga akan merencanakan syukur atas pemberkatan nikah mereka. Tuhanlah yang memberkati semua itu, memberkati keluarga, memberkati kedua saudara kami, memberkati Bapak Ibu Majelis Gereja yang akan menata pelayanan, sehingga semua boleh berjalan dengan baik. Kemuliaan hanya untuk-Mu ya Tuhan. Kami pun terus bergumul di dalam doa bersama dengan seluruh anggota jemaat-Mu ya Tuhan, persiapan pembangunan gedung pelayanan. Kami percaya Tuhan, Engkau memakai setiap kami, siapapun itu Tuhan, untuk mendukung proses ini, sehingga suatu saat nanti Tuhan, gedung pelayanan ini boleh selesai dengan baik, boleh berdiri ya Tuhan, dan di dalamnya umat-Mu boleh hidup bersekutu memuji dan memuliakan nama-Mu. Berdoa ya Tuhan, untuk proses pencarian anggota TNI Bapak Serda Amiruddin ya Tuhan, yang hanyut terbawa air sungai di Maiting. Tuhan, kepadamu kami menyerahkan proses pencarian ini. Kepadamu ya Tuhan kami menyerahkan seluruh tim yang terlibat di dalamnya. Kami percaya Tuhan oleh kuasa-Mu. Kami percaya ya Tuhan oleh iman kami kepadamu. Kami percaya Engkau akan membuka jalan, bahkan Engkau memberi hikmat bagi kami dan menunjukkan kepada kami ya Tuhan. Bapa, kami berdoa bagi pemerintah, TNI, Polri, para medis dan semua yang Engkau pakai ya Tuhan, untuk terus menata layankan pelayanan bagi bangsa, bagi negara kami ya Tuhan. Kami percaya Engkau memberi mereka hikmat, memberi mereka pengertian kebijaksanaan ya Tuhan, sehingga mereka boleh memimpin kami sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Dan tempat ini Tuhan, negara ini Tuhan, boleh tetap aman kami tempati memuji dan memuliakan nama-Mu. Semua kami yang mengambil bagian dalam pelayanan ini, kami percaya Tuhan memberkati kami. Dan semua umat-Mu yang hadir pada saat ini ya Tuhan, baik yang ada dalam gedung gereja maupun yang ada di gedung pelayanan, Tuhan memberkati mereka dalam setiap kehidupan mereka, dalam rencana, harapan, dan pergumulan mereka ya Tuhan. Inilah yang menjadi doa dan ungkapan syukur kami Tuhan. Ampunilah kami untuk setiap dosa dan kesalahan yang kami lakukan. Terimalah kami yang datang berdoa dan bermohon kepadamu. Karena doa ini kami bawa kepadamu hanya di dalam satu nama. Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam pengutusan dan berkat. Untuk itu saya undang jemaat berdiri. Kita memuji Tuhan bersama-Mu Bapa, kita nyanyikan 2 kali. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah
dan beritakanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Jadikanlah Kristus Yesus sebagai yang paling utama dalam hidup kamu. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kita tetap berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan atas kuasa-Nya, pertolongan-Nya yang telah memberikan kesempatan kepada Ibu Pendeta David Yohanes untuk memberikan pelayanan kepada kita dalam kebaktian kita pada minggu ini. Kita tetap bersama. Ibu Pendeta ini adalah pernah bertugas provenen di Jemaat Rantepao. Tuhan akan senantiasa memberkati Ibu Pendeta dalam tugas-tugas pelayanan. Kita mengakhiri kebaktian kita dengan memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 177. Kita perhatikan pada ketikan yang terakhir, ada ketikan yang hilang. Ku prihatin, yang terakhir di bawah, ku prihatin akan umatku. Aku Tuhan semesta.